produk apa sih kira-kira yang bisa kita jual, dan bagaimana sih kita setup toko dari awal ya, kendalanya seperti apa, cost-nya tuh berapa, dan apa aja yang harus kita siapkan untuk Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, segera join member di bawah, klik tombol di bawah, karena di sana ada video-video daging yang biasanya Om bagikan khusus di kelas-kelas offline, ya, kelas workshop 2 hari, mengenai Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga bagaimana caranya kita membayar pajak untuk online shop dan lain-lainnya, SOP tentang marketplace, ada di video di bawah ini. Nah, buat teman-teman, hari ini Om Botak akan membuat satu segmen video yang baru, yaitu vlog mengenai membangun sebuah toko baru, ya. Nah, vlog ini adalah hasil dari pencarian saya, karena selama ini buat teman-teman yang tahu Om Botak itu jualan apa, Om itu jualan payung dan jas hujan. Ya, mereknya Tabasa. Teman-teman boleh cari ya di marketplace, di Tokopedia merek Tabasa, atau di Shopee ada merek Tabasa. Kita keduanya adalah Shopee Mall dan Tokopedia Official Store, ya. Nah, perjualan payung adalah ada challenge-nya sendiri ya, karena ini produk musiman. Jadi kalau musim hujan ya kita jualannya banyak. Kalau musim kemarau ya kita harus pikir otak jualan barang lain, ya, karena dia memang trennya seperti ini. Tapi enaknya jual payung ini bukan barang tren. Seasonal, tapi bukan barang tren. Seasonalnya karena ada musimnya, tapi setiap tahun pasti laku. Ya, namanya musim hujan, kita jual payung atau jas hujan pasti laku. Apalagi jas hujan, ya. Kalau jas hujan kan biasanya orang-orang pakai kalau misalnya udah yang bekas berapa bulan lalu atau tahun lalu mau dipakai lagi ke tas, ya kan, harus beli yang baru. Ya, jadi kita lumayan tuh dapat repeat order di sana walaupun setahun sekali. Kalau payung biasanya lebih awet. Ya, apalagi kalau beli payung merek Tabasa itu awet banget. Biasa orang beli lagi bukan karena rusak, tapi karena hilang. Jadi masa kita doain payung orang hilang, ya kan? Jadi itu suka dukanya jual produk seasonal ya, karena stoknya jadi cukup lambat, terutama memasuki musim kemarau. Yang kita harapkan biasanya kalau sebagai pedagang payung ya, kita mengharapkan payungnya laku untuk promosi. Jadi kalau buat Botakers yang punya toko, ya toko offline, atau misalnya ingin punya souvenir yang memang perlu untuk disablon, itu Om Botak bisa, ya, kontak aja, kita kasih good price ya. Apalagi buat Botakers, harganya spesial, ya. Kita bisa sablon di payung-payung yang sudah ada, ya. Kita ada payung tuh, ada ya, mau warna apa aja bisa, ya, untuk sablonnya, atau untuk jenis payung yang mau lipat, mau golf dan lain-lain. Ya, tapi ini memang buat Om Botak pribadi ya sekarang. Untuk promosi ini memang bukan belum menutupi kekurangan dari kalau lagi musim hujan. Karena musim hujan ramenya dari retailnya rame, dari grosir rame, dari yang mau sablon juga banyak. Nah, dalam mencari produk, ya, Om jadi pengen cari nih produk apa sih yang bisa seasonal, nggak seasonal ya, yang setiap bulan tuh ada terus ya jualannya. Jadi untuk ini belajar dari video yang lalu soal riset produk, yang pertama kita harus menghindari jual harga lebih mahal tapi nggak ada nilai lebih dari kompetitor. Nah ini nih ya, apalagi kalau mau dilihat-lihat semua produk sekarang tuh udah cukup efektif harganya, cukup mepet ya. Jadi mencari produk itu sebenarnya susah-susah gampang, bukannya nggak ada, tapi nggak gampang ya, karena produk itu juga cocok-cocokan. Lalu yang kedua, kita salahnya kalau menjual produk yang jumlah kompetitornya tinggi. Ya, tapi sekali lagi ya, semua produk ada kompetitor, tapi tinggi enggaknya kan tergantung dari estimasi kita ya. Nah, yang ketiga, kita menghindari kesalahan kalau kita jual produk yang nggak kita pahami, tapi kita lihat karena kelihatannya laku aja.
Jadi menemukan produk yang ideal itu adalah produk yang sudah terbukti laku, kompetisinya masih rendah, mempunyai peluang untuk kita ciptakan produk yang lebih baik dan marginnya tinggi. Nah, sulit nggak? Sulit ya. Om sendiri dalam membuat video tentang riset produk ya juga nggak mudah ya untuk prakteknya. Tapi Om berusaha dan ini kita share dalam journey-nya. Produk apa sih kira-kira yang bisa kita jual dan bagaimana sih kita setup toko dari awal ya, kendalanya seperti apa, cost-nya tuh berapa, dan apa aja yang harus kita siapkan untuk supaya toko kita dari nol ini bisa jadi pelan-pelan jadi star seller, pelan-pelan itu bisa naik, mudah-mudahan jadi Shopee Mall juga ya, atau kita nanti buka di Tokopedia juga, dan kita akan share journey-nya di sini ya dalam vlog ini. Jadi sifatnya lebih santai, lebih kayak ngobrol ya, teman-teman boleh komen-komen, tanya ya, dan saya akan baca semuanya ya. Saya balas yang menurut saya perlu dibalas. Kalau yang udah self-explanatory biasanya yang udah cuma teman bilang, "Ih keren tokonya," ya kadang-kadang saya nggak balas ya. Maksudnya yang memang pertanyaan yang memang serius dan valid akan saya balas ya. Jadi teman-teman di sini komen aja ya. Kira-kira dalam membentuk toko tuh perlunya apa. Nah, kembali lagi dalam menemukan produk yang ideal, kita mempelajari produk life cycle. Nah, jadi saya tuh pengen cari produk yang nggak dalam maturity, ya, belum matang gitu ya, dan juga apalagi lagi turun, nah jangan, ya. Saya akan cari produk yang lagi fase growth di sini, ya, lagi fase growth. Jadi kalau lihat dari grafik ini kan produk life cycle itu ada yang dari introduction, terus masuk ke growth, ke mature, terus ke decline, ya. Lalu kita kenal ada produk life extension karena ya produk itu kayak kasih jump start dia naik lagi kan. Nah, saya cari produk yang lagi growth karena produk growth itu paling enak walaupun kompetisi kelihatannya banyak ya, tapi karena dia masih growth nggak masalah, masih bisa nyelip satu ya. Apalagi kan seller kayak Om Botak ini kan ya bisa lah ya diselip satu ya, karena optimis kita masih bisa melawan ini ya. Nah, berikutnya saya coba analisa dengan SWOT analisis. Nah, SWOT ini ya bukannya SEWOT ya. Kalau SEWOT tuh kayak kesel namanya. SEWOT. Nah, ini bukan SEWOT tapi SWOT analysis ya. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat ya. Strength itu kekuatan. Jadi kalau saya coba pikir kekuatan saya itu apa ya? Kekuatan saya pastinya untuk membuat toko baru tentunya lebih cepat ya pada seller yang dari nol ya. Tim udah ada, admin udah ada, gudang udah ada ya, tinggal kalau mau masukin produk baru, toko baru tinggal dicemplungin aja ke yang udah ada. Jadi kekuatan saya mungkin bisa dibilang salah satunya adalah operasional udah mumpuni ya, knowledge juga sudah ada ya. Bisa lah ya istilahnya memulai suatu toko baru. Dan saya juga melihat kekuatan saya mungkin dari network sekarang ya, dari Botakers yang kita kenal baik secara online maupun offline. Jadi saya lagi nyari produk apa nih kira-kira yang dengan influencer saya, dengan bidang yang sudah saya pahami, ini bisa saya pasarkan dengan mudah gitu ya. Pasarkan dengan mudah. Apa sih yang teman-teman butuhin nih kalau misalnya saya sekarang jualan satu barang nih, teman-teman bilang, saya perlu nih. Nah, ya kan. Kalau saya misalnya jual apa ya? Saya jual buku, kadang nggak semua orang suka baca ya. Walaupun saya suka baca dan saya tahu banyak orang suka baca, cuma nggak semua orang tuh suka baca buku, maunya dibacain. Nah, ya. Kalau saya jual obat kuat misalnya, ya belum tentu kalian perlu kan ya. Nanti kalau yang perlu boleh ya komen. Nanti kita cariin barangnya. Ya. Apa sih ya yang bisa saya jual dan teman-teman tuh perlu. Jadi itu jadi salah satu pemikiran saya ya. Produknya masih growth ya. Nah yang kedua weakness. Ya weaknessnya apa? Nah weaknessnya tentu saya nggak bisa main satu produk yang untungnya kecil. Kenapa? Karena itu weakness saya. Ya, saya mau cuannya tinggi. Kelemahan saya itu ya. Saya nggak tahu itu kelemahan teman-teman atau enggak ya. Kelemahan saya itu saya pengen yang cuannya tinggi. Ya, itu kelemahan hati namanya. Enggak. Weakness saya rasa karena kita ini bentuknya udah ada badan hukum ya. Kita udah main secara pajak juga kita berusaha laporkan ya sebersih mungkin ya.
Jadi tentunya untuk marginnya itu nggak bisa terlalu tipis guys ya, karena sudah ada operasional, saya udah nggak kerja sendiri lagi. Karena kalau kerja sendiri kan kesannya biayanya cuma biaya beras gitu ya, buat asal kenyang kita. Tapi kalau udah ada karyawan kan kita nggak bisa bayar pakai beras ya kan, bayarnya harus pakai gaji kan. Secara weakness ya saya rasa karena strength tadi, weakness-nya juga sama ya. Biasanya kekuatan kita adalah kelemahan kita. Tadi kekuatannya kan udah banyak tim ya, kelemahannya ya sama, berarti kelemahannya cost-nya tinggi ya. Dan karena sudah bentuknya udah badan hukum ya, cost-nya lebih tinggi dibandingkan yang masih pribadi. Nah, opportunity saya melihat bahwa di 2022 ini memang sempat ada slowing down lah ya secara traffic. Kalau mau dilihat marketplace itu kan 2021, 2020 kan growth-nya gila-gilaan. Tapi kalau 2022 ini mulai slowing down ya, karena udah full, udah lari sprint ya. Tahun ini udah ngos-ngosan ya, udah agak ngos-ngosan. Jadi larinya melambat. Nah, tapi opportunity-nya sebenarnya di Indonesia tuh masih sangat luas ya. Kita lihat kanan kiri kita, seberapa banyak sih orang-orang yang belum belanja online ya kan, masih banyak yang belum kenal online, masih banyak, apalagi kalau di kabupaten, di luar pulau ya, sebenarnya masih banyak sekali opportunity-nya. Hanya sekarang mungkin momennya agak slowing down, tapi opportunity untuk online masih luas. Jadi saya sangat yakin kalau saya membuka bisnis lagi, ini harus berhubungan dengan sesuatu yang akan mensupport seller online atau memang barang dijualnya di online ya. Jadi itu sih opportunity-nya ya, yang bisa supporting untuk teman-teman di marketplace lah ya. Dan thread tentunya dengan saya membuka dapur di sini ya, tentunya thread-nya ya akan ada persaingan. Tapi nggak apa-apa ya, tanpa kita buka atau nggak buka dapurnya pun persaingan akan tetap ada. Jadi ya kita hadapi aja. Ya kita harus selangkah lebih maju daripada kompetitor, karena yang bikin serunya jualan ya ada kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor ya jualannya kan nggak seru ya, gitu-gitu aja. Nah, jadi teman-teman, saya kepikirannya adalah ya setelah saya riset ya, saya ingat ya ada satu cerita dari teman saya. Jadi ini inspirasinya itu dari ngobrol-ngobrol sih sebenarnya ya. Dari ngobrol-ngobrol apa? Ngobrol-ngobrol kalau teman saya itu pada waktu ngobrol dengan supplier dia di China ya, dia bilang, kalian di sini ngeprint masih pakai apa? Pakai kertas HVS. Wah, dia bilang itu sih kita udah berapa tahun lalu udah nggak pakai. Dia bilang kita selalu udah pakai stiker ya, tempel pakai stiker untuk semua paket kita. Dan di sana memang HVS sudah ditinggalkan gitu ya, karena ribet kan sebenarnya teman-teman. HVS itu kan potongannya kan harus dipotong pakai gunting ya kan. Habis itu setelah itu masih harus diplakban lagi ya. Dan biaya kertas naik, biaya lakban juga naik ya. Jadi itu semakin mahal. Dan satu lagi yang lebih mahal adalah biaya tenaga, karena orang buat gunting, buat tempel itu jauh lebih lama dibandingkan kita pakai stiker label thermal. Nah, satu ekspedisi yang memulai thermal terlebih dahulu itu adalah ekspedisi JNT. Saya masih ingat waktu itu dari agen saya kasih saya itu mesin gratis, stikernya juga dikasih gratis, supaya saya mulai ngeprint orderan JNT pakai label itu ya dan mesin itu. Dan mereka support itu sebenarnya untuk membantu mereka sendiri, karena di dalam ekspedisi sekarang kalau nggak pakai label thermal itu nggak bisa diproses. Jadi untuk memudahkan mereka harus menyeragamkan labelnya, dan dengan bentuknya label thermal itu memudahkan mereka untuk sorting dan untuk kirim ya. Karena semuanya sekarang kayak kalau teman-teman pernah lihat di video-video yang ada beredar ya, di gudang-gudang itu udah canggih sekali ya. Paket tinggal lewat set udah langsung ke kanan kiri sendiri, sudah langsung disortir. Itu udah nggak pakai tenaga manusia, karena itu yang bikin lama. Kalau manusia masih harus baca, ini ke Papua ya, ini ke Medan, ini kemana, ini masih lama. Tapi kalau label yang sudah standar ya bisa dibaca langsung pakai mesin ya, pakai scanner, itu akan jauh lebih cepat ya. Dan ini semua ekspedisi nanti akan mengharuskan pakai thermal, udah nggak bisa pakai HVS dan ditempel lagi, karena selain lebih mahal nantinya akan
ada waktu dan tenaga manusia itu makin lama bukan makin murah, ya, makin mahal karena inflasi juga. Jadi mendengar percakapan itu saya juga berpikir bahwa iya juga ya, label thermal ini kita sebagai dunia online kan makin lama kan online makin gede, dan yang sekarang tadinya belum semuanya pakai thermal, nanti semuanya akan lari ke thermal. Jadi saya melihat ini boleh juga ya, karena ini sesuai dengan strength saya, yaitu istilahnya koneksi atau teman-teman yang seller yang saya kenal kan lumayan banyak ya, baik botakers yang online atau offline dan komunitas ya. Saya melihat bahwa ya perlu ya kan, kita makan thermal kayak kita makan beras gitu ya, setiap bulan pasti beli ya kan, nggak mungkin teman-teman nggak beli thermal selama masih jualan ya. Nah ya, kenapa bukan lakban ya, bukan lakban karena harganya lakban itu sudah sangat efisien ya, cuannya tipis ya. Weakness saya tadi kan, kalau strength saya nggak suka yang cuannya tipis, saya suka yang cuannya tebal. Nah jadi teman-teman ya, sesuai dengan opportunity yang saya lihat juga ya, tadi dari SWOT analysis opportunity saya lihat ini masih bisa gede, karena banyak sekali seller-seller ini kalau saya lihat ya, terutama di Jakarta, yang resi thermalnya tuh masih dikasih sama ekspedisi kayak saya ya kan, kita masih dikasih sama ekspedisi resinya. Suatu saat itu subsidi akan berhenti. Kenapa? Karena ya akan disuruh bayar. Nah kalau suruh bayar carinya di mana? Ya carinya di marketplace kan. Jadi selama masih ada seller online, mereka akan perlu ini. Ya. Nah, oleh karena itu saya langsung cek di Data Pintar. Ya, saya cek di Data Pintar gimana sih potensinya ya di sini. Kalau saya lihat kan di validasi di produk ya Data Pintar, ternyata ya ada satu seller yang jual ini 142 juta per bulan, atau dia jual sekitar 2.700 ya, dan harganya 52.000 ya, untuk 100 kali 150 milimeter isi 500. Nah ini harganya ya, saya masih bisa ya. Waktu saya lihat ini, wah ini bisa, karena saya ada nih ya suatu dapat sumber dari sumber-sumber yang terpercaya, kalau saya bilang ya, ini masih bisa ya. Nah saya lihat lagi harga yang lain, oh ini yang 250 piece segini, oh yang masih bisa. Nah ya, jadi rata-rata tuh jualnya sekitar 52.000 ya guys ya, 52.000, dan ini masih bisa banget ya, omset 30 harinya masih 100 juta. Jadi kalau mereka bisa jual 2.700, 1.800 ya, dan ini kan udah satu Indonesia ya. Ini 92 juta ya. Ratingnya sih memang cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena lumayan tinggi. Yang gede-gede ratingnya 4,9 ke atas ya. Yang rating yang di bawah 4,9 ada, tapi seller-seller yang lebih kecil. Nah ini 4,83, 4,84. Dan rata-rata yang menjual produk ini ya lumayan baru ya. Paling lama itu yang jual itu 2020, itu pun cuma satu ya. Rata-rata dan 2022, 2021 ya, nggak ada yang di bawah 2020. Berarti ini adalah produk yang masih new ya. Teknologinya juga ya LED kertas ya. Ini akan semakin efektif sih harga, tapi sekarang ini masih growing ya. Karena saya yakin, karena saya sudah lihat banyak seller, masih banyak seller yang belum pakai. Dan yang pakai pun masih banyak disubsidi sama agen ekspedisi. Dan ketika subsidi stop, berarti ini marketnya bagus. Berarti ini masih bisa nih. Dan harga yang saya dapat pun, saya udah lihat nih, saya cek ya, ini masih bisa banget saya jual. Nah, jadi teman-teman, saya akhirnya memutuskan untuk ya, berdasarkan SWOT saya, berdasarkan knowledge saya tadi yang saya share ya, berdasarkan Data Pintar, ini saya melihat ini masih bisa nih ya, kita jual label stiker. Oleh karena itu ya, ini langsung aja di vlog 1 ya. Sebenarnya ini proses yang udah saya lakukan sekitar 1-2 minggu ya. Oleh karena itu saya langsung buka toko ya, saya langsung buka toko. Jadi saya buka tokonya, namanya Blue Pack guys ya. Tokonya ini.
Oke, namanya tokonya Blue Pack. Tokonya masih belum ada penilaian, masih baru banget ya. Produknya juga baru saya upload 3 di sini ya. Ini masih belum kita optimasi. Paling dari sini yang saya lihat cuma dari fotonya aja ya. Jadi dari fotonya sendiri nanti saya akan lebih detail lagi ya. Saya coba optimasi lagi. Tapi fotonya ini saya menampilkan ya, coba ini saya tampilkan ya. Fotonya seperti ini. Nah, di sini saya coba menampilkan keresahan orang. Ini berdasarkan hasil survei ya, survei dari seller, survei dari review jelek. Biasanya masalah stiker label itu apa? Ya, orang nggak mau pakai stiker label thermal itu kenapa? Pertama, ada yang nggak ada perforasi ya. Yang kedua, daya rekatnya ada yang nggak terlalu bagus. Nah, ini berarti saya harus cari produk yang bisa menjawab semua keresahan itu ya, keresahan masyarakat ya. Atau ada yang nggak anti air, nggak cepat luntur. Nah, ini saya harus menjawab nih semua keresahannya nih. Jadi ini saya tampilkan langsung di foto utama ya. Ini perforasi ada nih, daya rekatnya kuat nih. Saya kasih foto yang kalau ditempel, disobek, ini dusnya langsung keangkat nih. Berarti daya rekatnya kuat. Anti air, anti luntur. Nah, terus bisa grab Gojek, berarti kita ready stock ya. Jadi masukkan ukuran di sini ya. Memang ini belum terlalu optimal ya desainnya, tapi ini saya coba jawab di sini dan judulnya pun udah saya riset kemarin ya. Ini udah cukup optimal kata stiker label thermal 100 110 50 ukuran A6 resi online. Nah, ini kita akan kirim dari Tangerang ya. Dan nanti saya akan update karena ini baru banget ya. Saya masih kulik-kulik tokonya gimana caranya supaya nanti kita tambahin video, kita tambahin beberapa gambar lagi. Lalu kita akan coba optimasi. Dan ini belum iklan guys ya, belum iklan karena saya masih mau coba organik dulu. Mungkin buat botakers yang nonton di sini ya, kalau perlu label ya, kita ini jualnya cukup murah guys ya. Kita tadi kan saya lihat di Shopee ya, ada yang jual 52.000. Nah, ini kita 52.000 yang jualnya hampir 100 juta lebih ya sebulannya. Kita jual cuma 50.000 ya. Jadi selisih 2.000, dan 2.000 untuk barang ini sebenarnya lumayan gede ya. Dan ini saya masih untung ya. Jadi ini kita nggak jual rugi. Ini saya masih untung ya buat eceran. Kenapa? Karena ini jualnya lewat Shopee. Nah, kalau teman-teman yang domisili di Jakarta ya, di Jakarta atau Tangerang ya, ingin ya beli ini secara grosir, kita juga ada penawaran ya. Jadi ini kita sekalian ya, karena kita kan memang ada tokonya bisa terima orderan offline juga buat teman-teman ya. Jadi kita bisa terima orderan grosir guys ya. Nah, ini nih ya. Untuk yang ngambil 2 karton ini kita kasih free ongkir Jakarta. Ya, ini udah crazy offer lah buat teman-teman di Jakarta ya, dimanapun teman-teman di Jakarta, ambil 2 karton kita kirim free ongkir ya. Soalnya kalau teman-teman beli di Shopee kan pasti kena ongkir, dan ini kan lumayan mahal ya, sekilo paling dapat 2. Nah, 2 karton free ongkir kita yang nanggung ya, dan harganya kita kasih Rp97 per label ya. Yang ukuran 500 jatuhnya 47,5 ya. Lebih murah lagi dibandingin tadi Shopee kita lihat 52 ya, atau di eceran kita jual 50. Kalau ngambil 2 karton free ongkir harganya 95 per label. Dihitung aja ya, dari yang biasa teman-teman ngambil, botakers ngambil, kita kasih free ongkir, kita kirim ke tempatnya. Kita ada beberapa varian tadi ya, teman-teman bisa lihat di Blue Pack juga. Ada yang isi 500, isi 350, isi 250. Yang 350 sama 500 tuh harganya sama, 250 lebih mahal sedikit ya, tapi sedikit ya. Ini adalah rollannya, saat yang isi 500 18 roll 1 dus. Jadi kalau 2 dus ya dapetnya 36 roll. Kalau isi 350 isi 30 roll atau dapetnya 60 roll nih. Jadi ambil 2 karton gratis ongkir Jakarta. Teman-teman tinggal kontak nomor di bawah kalau yang mau ya. Tapi sebenarnya dari vlog ini saya akan mendokumentasiin gimana sih proses kerjanya otak saya ketika membangun sebuah niche baru ya. Ini adalah produk baru, kategori baru yang saya rasa potensial, karena ini adalah market yang masih growth ya. Teman-teman welcome ya, yang mau jual barang ini sama seperti saya welcome ya. Tapi saya melihat ini bisa ya, apalagi sesuai dengan bidang saya ya, yaitu berhubungan banyak dengan teman-teman seller ya kan,
ya dalam komunitas. Yang di Tangerang juga kan kita ada beberapa komunitas seller ya. Bisa ya teman-teman yang di Tangerang ya mau free ongkir, mau datang silakan ya, datang ambil sendiri free ongkir ya. Alamatnya nanti kita share, kalau teman-teman minat tinggal kita kasih WhatsApp admin, silakan ya, boleh ya, nggak masalah ya. Kalau ngambilnya banyak free ngopi sama saya nanti. Ya bonus ya sambil sharing-sharing ya. Tapi kalau teman-teman suka dari konten ini, kita akan lanjutkan dari vlog-vlog selanjutnya. Kira-kira tokonya Blue Pack ini ya menjual label ini mau saya kemanakan? Apakah saya nanti mau pengembangan ke produk-produk lain, atau nanti optimasinya gimana? Ya tadi kita udah buat tokonya, udah mulai desain ya, udah mulai masukin produknya baru 3, tapi saya rencana tambahin beberapa produk lagi supaya lebih menarik. Saya tuh suka satu toko itu full, minimal kelihatannya begitu dibuka tuh ada 20 produk ya, supaya kelihatannya ya lumayan full lah. Mungkin rencananya sih setelah label saya jual plastik, jual lakbannya juga. Mungkin saya juga jual beberapa keperluan packing ya misalnya. Pokoknya supaya teman-teman online seller tuh one stop shopping lah istilahnya. Cuma utamanya masih di thermal, karena ini barang yang memang ya kayak beras tadi ya, pasti butuh selama masih jualan. Ya karena ya dengan 95 perak ya harusnya nggak mahal lah ya. Lebih murah dibandingkan teman-teman print pakai kertas sama ada biaya lakban yang makin mahal sama ya tenaga juga ya, dan lebih rapi, lebih profesional juga. Ya itu vlog pertama saya untuk ini. Saya akan buatin playlist nanti ya untuk vlog ini. Jadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nontonnya playlistnya. Semoga bisa, kalau responnya bagus, kita bisa sama-sama belajar. Karena ini sifatnya 2 arah ya. Jadi teman-teman tanya di bawah, nanti kita akan jawab di vlog kita berikutnya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi mungkin di fase kayak saya ya. Saya tadi kan barangnya tuh seasonal, jadi saya perlu cari barang yang istilahnya ya bisa bayar gajian terus lah setiap bulan ya untuk tim. Jadi teman-teman yang punya struggles kayak saya, kita bisa sama-sama mikir ya, sama-sama belajar, berkembang di dalam komunitas Botakers. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan saksikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari MaxBit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertumbuh. Yeay!